Pak Andi punya ekspektasi mata kuliah ini tidak akan terlalu menyulitkan kalian. Sehingga dari awal ya Pak Andi ya, Iya betul. dari awal sekarang nih pertemuan pertama kita set nilai kalian A semua. Betul. Di Seperti pertemuan ini aja pertama aturannya A kayak zaman semua. kalian ini aja waktu kuliah pengambilan keputusan bisnis aturannya nggak berubah sama saya. Hmm, jadi udah ada aturannya ya. Ya, A semua, cuma ya semua. nanti ketika UTS nilai Hmm, kalian nggak bagus, nilai hmm, A yang kalian peroleh di pertemuan pertama mungkin akan hmm, turun jadi A minus hmm, atau jadi B hmm. plus. Nanti waktu ujian akhir, kalau nilainya nggak bagus juga, maka nilainya akan turun lagi. Mungkin jadi apa? B minus atau C plus. Nah, jadi nilai A ini kalian peroleh di awal harus bisa kalian pertahankan sampai di akhir ya. Jangan sampai di awal sudah dikasih A, nggak taunya nanti pas akhir semester nilainya turun menjadi C atau menjadi C plus. Sayang. Oke. Nah, jadi di pertemuan pertama, oh ya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, karena saya belum pernah ketemu dengan kalian. Hmm. Nama saya Setio Ferwibowo, biasa dipanggil Pak Ferry. Saya belum pernah ketemu kalian kan ya, di perkuliahan? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Oke. Pak. Ya, nama saya Pak Ferry. Untuk semester ini, saya dan Pak Andi akan tim teaching untuk menemani kalian mempelajari mata kuliah feasibility study ini, ya, selama 1 semester. Hmm. Oke, jadi di pertemuan pertama kita belum akan membahas tentang materi, kita baru akan meninjau silabus yang akan kita jadikan acuan selama perkuliahan kita selama 1 semester ini. Oke, saya share screen dulu ya. Hmm. Minta tolong hostnya, saya masih disable nih untuk share Siapa screen. nih? Nia ya, Kuniati atau siapa nih? Mana Nia setting ininya? Nah tuh udah. Udah ya, Pak. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Udah. Nah, jadi yang pertama yang akan kita tinjau ini adalah learning outcomes yang akan kalian peroleh, capaian pembelajaran kalian setelah kita bersusah payah mengerjakan tugas, ikut kuliah, ujian, dan segala macam. Apa sih nanti yang akan kalian peroleh di ujung dari mata kuliah ini? Ya. Jadi kita bicara tentang learning outcomes. Nah, learning outcomes itu biasanya mencakup 3 aspek ya, atau 3 ranah, yaitu attitude atau sikap, kemudian skill, keterampilan, dan yang terakhir adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi setelah selesai mengambil mata kuliah ini, pertama secara sikap, nanti diharapkan kalian memiliki sikap yang profesional dan menjunjung tinggi etika dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, Pak Andi kemarin menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan bisnis, mungkin ini juga sudah disinggung ya, bagaimana sebagai seorang yang berkecimpung di dunia bisnis atau dunia usaha, segala keputusan yang diambil itu harus betul-betul profesional dan menjunjung tinggi etika. Nah, itu dalam hal attitude. Kemudian dalam hal skill atau keterampilan. Keterampilan kita bagi 2 ya. Ada yang kita sebut sebagai keterampilan umum, lalu ada yang keterampilan khusus. Yang keterampilan umum itu bicara tentang keterampilan kalian dalam menganalisis data dan melakukan komunikasi yang efektif. Kenapa ini disebut sebagai keterampilan umum? Karena keterampilan dalam menganalisis data itu tidak hanya kalian butuhkan atau kalian gunakan di mata kuliah ini, tapi di banyak mata kuliah lain pun di dalam nanti dunia kerja kalian. Demikian juga dengan komunikasi yang efektif. Kemampuan kalian dalam berkomunikasi secara efektif itu tidak hanya diperlukan di dalam mata kuliah ini, tetapi juga di mata kuliah lain juga ketika nanti kalian memasuki dunia kerja, apapun bidang kerja kalian. Makanya dia disebut sebagai keterampilan umum. Nah, yang berikutnya masih terkait keterampilan adalah keterampilan khusus. Nah, ini baru terkait dengan mata kuliah. Jadi selesai mengambil mata kuliah ini diharapkan kalian punya skill
punya keterampilan untuk mengakses kelayakan usaha berdasarkan aspek-aspek yang nanti akan kita diskusikan. Ada aspek pasar, aspek keuangan, operasional, hukum, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian akan punya knowledge atau pengetahuan yang mendalam tentang metodologi penelitian. Kenapa metodologi penelitian? Karena pada dasarnya ketika kita melakukan studi kelayakan usaha, itu kita sedang melakukan riset. Oke. Nah, untuk melakukan riset, maka knowledge tentang metodologi itu menjadi bagian yang sangat penting atau tidak terpisahkan. Nah, ini learning outcomes yang nanti diharapkan akan kalian peroleh selesai mengambil mata kuliah ini. Nah, yang berikutnya adalah bahan kajian kita. Kalau kita lihat, ya bahan kajiannya nggak banyak. Ya. Hanya ada 8, dimulai dari pengenalan tentang konsep-konsep dasar dari feasibility study, sampai yang terakhir nanti kajian aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, wah, bahasannya cuma 8, berarti 8 pertemuan selesai dong kita nih. Sisanya kita bisa main-main. Nah, nggak seperti itu juga ya. Walaupun bahasanya cuma 8, tapi ini akan kita maksimalkan tetap dalam satu semester kita akan mengadakan 16 kali pertemuan maksimal ya, dipotong 2 kali masa ujian. Ya. Karena apa? Karena walaupun kajiannya cuma 8, nanti akan ada tugas-tugas yang harus kalian presentasikan secara berkelompok. Ya. Kemudian ada studi-studi kasus yang harus kalian pecahkan, sehingga dalam satu semester tetap nanti kita akan mengadakan 16 kali pertemuan. Yang berikutnya tentang referensi. Referensi yang kita gunakan ya, utamanya kita menggunakan buku karangan dari dosen FE yaitu Profesor Dedi Purwana dan Bapak Nurdin Hidayat. Ini buku yang utama kita gunakan. Yang sisanya buku-buku pendukung silahkan kalian cari juga. Terutama kalau buku-buku yang berbahasa asing itu kan kalian akan bisa dengan mudah mendapatkan PDF-nya ya. Karena di web biasanya kita bisa dapat tuh buku-buku PDF secara gratis. Kalian lebih pandai mungkin dari kami untuk mengeksplor ya atau mencari referensi-referensi pendukung yang berbahasa asing. Nah, ini buku yang akan atau ya buku atau referensi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk model pembelajaran ya sudah beberapa tahun terakhir, bukan cuma di FE UNJ, tapi hampir di semua perguruan tinggi, karena ini merupakan instruksi dari kementerian, maka model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah project based dan case based learning, PBL dan CBL. Jadi artinya saya dan Pak Andi mungkin hanya sekilas-sekilas saja menyampaikan materi, tetapi pemeran utama di dalam perkuliahan ini adalah kalian sebagai mahasiswa ya. Jadi project based, case based ini adalah bentuk-bentuk dari student center learning. Jadi aktivitas perkuliahan atau pembelajaran itu fokusnya ada di kalian sebagai mahasiswa. Jadi jangan mengeluh kalau misalkan nanti akan ada banyak tugas, jangan mengeluh kalau misalkan nanti dalam perkuliahan kalian akan lebih banyak diminta untuk belajar secara mandiri. Karena itu memang tuntutan dari pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Kalian mahasiswa sudah tidak lagi masuk kategori anak-anak. Kalau waktu SD, SMP, dan sampai SMA mungkin, ya, pembelajaran yang dilakukan itu fokusnya masih di guru. Jadi guru menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Siswa hanya mencatat. Tetapi di dalam perkuliahan, karena namanya udah mahasiswa ya, siswa yang maha, wah, berarti kalian dituntut untuk punya skill lebih. Ya, kemampuan untuk belajar secara individu, belajar secara mandiri, itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian untuk aspek penilaian ini akan sangat terkait juga dengan materi-materi yang akan kita pelajari. Ya. Komponen penilaiannya ada 4, ada tugas, ada UTS, ada UAS, dan ada kehadiran. Masing-masing bobotnya adalah 20, 35, dan 10. Nah, yang dinilai apa? Yang dinilai adalah hal-hal yang terkait dengan ini.
ya, keterampilan abad 21. Jadi di samping faktor teknis yang terkait dengan konsep di mata kuliah, maka aspek penilaian lain yang akan kita include di dalam assessment kita adalah kemampuan kalian berkomunikasi. Jadi sederhananya misalkan ketika kalian diminta untuk melakukan presentasi secara kelompok, maka akan ada dua nilai itu. Nilai pertama adalah nilai tugas kelompoknya, maka satu nilai akan berlaku sama untuk semua anggota kelompok. Lalu ada nilai kemampuan kalian berkomunikasi. Nah, ini nilainya individu. Tiap-tiap anggota kelompok mungkin saja memperoleh nilai yang berbeda, tergantung dari kemampuan kalian mendeliver ya, pesan komunikasi terkait dengan tugas yang diberikan kepada kalian. Kemudian kemampuan untuk melakukan kolaborasi. Kalian mungkin dari zaman SMP, SMA sudah sering diminta untuk melakukan atau mengerjakan tugas kelompok, sudah sering diminta untuk mendiskusikan tugas secara berkelompok. Nah, itu adalah bagian dari kolaborasi. Yang namanya kolaborasi, semua anggota di dalam kelompok itu memiliki peran yang equal, ya. Artinya semua akan mendapatkan tugas sesuai yang disepakati. Sehingga tidak ada tuh yang namanya free rider, nggak ada yang namanya cuma numpang nama. Namanya ada tertera dalam kelompok, tapi tugasnya nggak ngerjain apa-apa. Dikasih tugas, nggak dikerjain, nanti akhirnya temennya yang lain yang mengerjakan. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, maka keterampilan kolaborasi kelompok tersebut itu tidak bisa diberikan nilai maksimal. Nah, terkait dengan kolaborasi ini, maka kami, ya, saya dan Pak Andi, itu mendorong, mengencourage kalian untuk menyampaikan kepada kami kalau ada teman kalian yang berperan sebagai free rider. Ya. Kalau misalkan di kelompok kalian ada salah satu atau dua atau tiga orang yang dalam mengerjakan tugas kelompok itu nggak punya kontribusi, sampaikan aja kepada kami. Nggak apa-apa. Jangan takut dicap sebagai pengadu, ya, karena ini adalah bagian dari pembelajaran. Nah, dengan demikian nanti nilainya tentu akan sangat bervariasi di sini. Kemudian critical thinking ini merupakan sebuah proses berpikir kritis sehingga ketika misalkan nanti kalian mengerjakan tugas, bukan cuma sekedar copy paste itu yang kami harapkan. Jadi ada proses berpikir kritisnya, bagaimana kalian mengevaluasi, bagaimana kalian mensintesis, bagaimana sampai ujungnya nanti kalian meng-create sesuatu. Entah itu rekomendasi yang merupakan bagian dari proses berpikir kritis kalian, ataupun produk-produk tertentu yang nanti akan kalian hasilkan. Nah, itu adalah bagian dari critical thinking, kemampuan untuk berpikir secara kritis, bukan cuma mengambil, copy, paste. Nah, kalau kalian cuma melakukan atau mengerjakan tugas secara copy paste begitu, maka nggak ada proses berpikir kritisnya. Sehingga penilaian yang kita berikan juga nggak mungkin bisa maksimal. Yang berikutnya creative thinking. Ini juga menjadi bagian yang penting ya di dalam proses pembelajaran, dalam mengerjakan tugas, dalam mengakses, mengidentifikasi masalah dan yang lain-lain. Diharapkan kalian juga mampu berpikir secara kreatif, berpikir secara out of the box. Sehingga solusi atau rekomendasi-rekomendasi yang kalian berikan itu betul-betul nggak klise istilahnya. Yang klise itu yang bagaimana? Yang sudah banyak diberikan atau direkomendasikan oleh orang lain, yang sudah banyak disampaikan sebagai sebuah solusi oleh orang-orang lain sebelumnya. Nah, kalian harus bisa berpikir out of the box. Cari solusi yang lain yang mungkin bisa lebih efektif, yang mungkin bisa lebih efisien. Oke. Nah, itu creative thinking. Kemudian computational logic. Ini bicara tentang skill dalam melakukan analisis penghitungan. Oke, ini akan sangat relevan dengan materi kita karena nanti di bagian analisis kajian tentang finansial, aspek finansial itu akan banyak menggunakan computational logic kalian. Kemudian compassion dan civic responsibility. Ini juga hal yang akan kita lihat. Bicara tentang civic responsibility misalkan, apa contoh konkretnya di dalam bentuk penilaian terhadap mata kuliah ini?
Sebagai warga negara atau sebagai anggota masyarakat yang punya tanggung jawab, maka kita dituntut untuk bagaimana? Kita dituntut untuk punya integritas, kita dituntut untuk berperilaku atau bersikap jujur, gampangnya. Tidak merugikan orang lain. Nah, sehingga contoh gampangnya ketika bicara tentang penilaian terkait dengan civic responsibility, kita bicara tentang bagaimana ketika kalian mengerjakan tugas, sekali lagi tidak dengan cara melakukan copy paste. Karena copy paste itu adalah sebuah bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah sebuah tindakan kecurangan. Kenapa? Sederhananya, yang kalian copy paste itu kan adalah kerjaan orang lain sebetulnya ya kan? Tetapi kalian akui sebagai kerjaan kalian. Karena apa? Karena itu kalian jadikan sebagai pengerjaan tugas kalian, kemudian kalian beri nama kalian sebagai anggota kelompok yang mengerjakan tugas tersebut. Padahal sebetul-betulnya karena kalian cuma copy paste, maka apa yang ada di dalam tugas kalian itu adalah pekerjaan orang lain yang kalian ambil alih, kalian ganti namanya dengan nama kalian. Nah, itu adalah sebuah bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan, ya. Dalam hal ini adalah merugikan pencipta, pekerjaan yang kalian ambil alih tadi. Maka di sini kami sama sekali tidak bisa mentolerir kalau ada tindakan-tindakan yang seperti itu. Mencontek juga bagian dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, ya. Ini juga tidak bisa kami tolerir. Maka, kalaupun nanti dalam mengerjakan tugas kalian akan mengambil, informasi dari internet, kalian menggunakan ChatGPT, itu memang wajib digunakan terkait dengan digital literasi, ya kan. Tetapi aspek etisnya itu jangan kalian tinggalkan. Kalau misalkan kalian mengerjakan dengan ChatGPT, it's okay, tapi kalian harus lihat lagi, tinjau lagi. Karena pengalaman saya, kita tidak bisa sepenuhnya percaya dengan hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Ya, banyak banget hal-hal yang dalam tanda kutip keliru yang disampaikan oleh ChatGPT sehingga kalian pertama tentu harus mengkritisi lagi apa yang diberikan oleh ChatGPT. Kedua, kalian harus bisa mengemas ulang ya informasi-informasi yang kalian dapatkan dari ChatGPT, dari Google dan segala macam dalam bahasa kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian harus jujur. Harus jujur dalam arti ketika kalian, apa istilahnya itu, menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu, itu harus kalian mention di dalam tugas kalian. Penggunaan AI di dalam tugas ini terkait dengan apa, oke. Kemudian ketika kalian mengambil materi dari internet yang dibuat oleh orang lain, itu kalian harus tulis kutipannya, sumbernya dari mana. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian jujur. Bahwa ketika kalian mengambil tulisan dari internet, kalian tuliskan sumbernya. Bahwa ini saya dapat informasinya dari web ini atau dari penulis ini. Saya menggunakan AI ketika saya mengerjakan bagian apa, tetapi kemudian saya apain. Nah, ini bagian-bagian dari civic responsibility yang dikaitkan dengan masalah digital literacy. Jelas ya? Nah, kemudian bicara tentang penilaian. Nanti di ujung ya kalian akan dapat KHS. KHS itu nilainya ada A, A minus, B plus dan seterusnya. Kalian sudah paham pasti kalau A itu rentang nilainya adalah 86 sampai 100, A minus 81 sampai 85 dan seterusnya. Nah, batas minimal kelulusan itu adalah nilai C. C masih dianggap lulus. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah kalian mau lulus dengan hanya mendapatkan nilai C? Saya yakin kalian pasti punya ekspektasi dapat nilainya minimal A minus lah. Atau pahit-pahitnya B plus, pahit-pahitnya ya. Kenapa? Karena nilai ini itu kan nanti akan berpengaruh pada IPK kalian. Sedangkan IPK itu merupakan salah satu ya, bagian yang akan dilihat oleh perusahaan ketika kalian mencari kerja. Itu nanti dampak jangka panjangnya. Jangka pendeknya IPK akan berpengaruh terhadap jumlah SKS yang bisa kalian ambil di semester berikutnya. Kalau nilai kalian cuma C, maka itu akan mempengaruhi IPK kalian menjadi semakin kecil.
Semakin kecil IPK, maka jumlah SKS yang bisa kalian ambil di semester berikutnya tentu akan berkurang. Nah, jadi harapan kami tidak ingin kalian lulus hanya dengan nilai C atau C+, tapi harus bisa lebih baik dari itu. Nah, ini tata tertib perkuliahan. Mungkin Pak Andi juga sudah menyampaikan di semester sebelumnya, di mata kuliah yang lain. Jadi hadir perkuliahan tatap muka minimal adalah 80% dari jumlah pertemuan ideal. Kalian bisa cek di aturan akademik, kita punya 16 kali pertemuan, maka kalian hanya punya jatah 3 kali tidak masuk. Oke. Kemudian harus hadir tepat waktu, sesuai waktu yang disepakati atau sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan kalian tidak bisa hadir, harus beritahukan ke PJ, PJ nanti akan menyampaikan kepada kami. Oke. Keterlambatan toleransinya adalah 10 menit. Lebih dari itu, kalian tetap boleh ikut perkuliahan, tapi tidak diperkenankan untuk mengisi daftar hadir. Nah, kemudian bagi yang tidak ikut ujian atau tidak menyerahkan tugas, maka akan dapat nilai D. Dan terakhir, bentuk kecurangan akademik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu sama sekali tidak diperkenankan atau diperbolehkan. Jadi tidak boleh ada plagiasi maupun bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. Nah, itu ya, teman-teman, kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini. Monggo, selanjutnya mungkin Pak Andi ingin menambahkan hal-hal yang tadi saya mungkin terlewat. Monggo, Pak Paling Andi. itu aja. Saya tidak ada tambahan, sudah cukup. Kalau Paling cukup ya. kalau nanti ada kelompok, mungkin kelompoknya boleh seperti yang kayak zaman waktu PKB kemarin, atau mau buat kelompok baru silakan, nanti kalau mau buat kelompok nanti disampaikan lebih lanjut lagi. Oke. Ini totalnya berapa orang satu kelas isinya? Kalau saya lihat di si akad ini ada 43 orang. Benar Empat ya, tiga. Kurniati? Mana Nia, Kurniati? Ya, Pak. 43 orang kan ya? Harusnya sih 47 ya harusnya. Wow, banyak ya. Kalau saya terima dari si akad 43 orang nih. Berarti ada yang belum. Ada yang belum Mungkin, ngisi KRS mungkin ada berarti yang ya. belum ya, Iya. Pak. Soalnya kemarin ada masalah juga kan. Iya. Oke. Kalau di absensi totalnya itu 46, Pak. Kalau saya 46 ya. terima yang ini tadi kirim ulang lagi absennya ya, yang bagus. Iya. Iya, baik, Pak. Oke, 46 kira-kira dibagi berapa kelompok nih Pak Andi bagus ini? Kemarin Nah, berapa kelompoknya kelompok di ya mata kuliah Pak Andi? waktu itu berapa sih, lupa lagi nih ya. Berapa kelompok gitu? Maaf, Pak, ralat ternyata ada 45. 45 ya. Waktu itu saya pas zaman mata kuliah PKB, waktu itu kalian dapat berapa kelompok gitu. Nanti di kayak waktu itu aja PKB dipilih sendiri aja gitu kali ya. Ya, untuk anggota kelompoknya silakan dipilih sendiri Hmm. ya. Idealnya mungkin sekitar 8 kelompok lah ya. Iya, Jadi kalau 8 ada lah, 8. 45, satu kelompok masing-masing 5 orang anggota kelompoknya. Kurang Untuk lebih. bentuk 8 kelompok. Hmm. Ke minggu depan udah harus bisa di ini ya, diberikan kepada kami, dibuat dalam bentuk Excel-nya ya. Hmm. Saya PJ-nya Kurniati ya. Iya. Kurniati kan bukan di Iya, sini Pak. lagi kan ya. Oke, nanti dibuat di Excel ya, kolomnya itu nomor, lalu nama mahasiswa, norek, sama nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nanti diambil aja dari form apa absen kalian, kan udah ada nama noreknya tuh, tinggal kalian tambahkan nama yang bersangkutan itu masuk kelompok berapa. Begitu ya. Ya, Pak. Dibuat di Excel, minggu depan harus sudah bisa diserahkan kepada kami. Ya, siapa? Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau tidak? Izin nanya, Pak. Silakan. Berarti kelas kita selalu online ya, Pak? Karena lantai 8 kan belum bisa dipakai. Ya, iya Iya, Pak bagus Andi. Jadi diganti dapat aja. informasi nih dari Nia, katanya nanti kuliahnya akan di lantai 8 di bekas ruang dosen itu mungkin ya. Iya, kayaknya bekas bang dosen. Nah, tapi kan harus direnov dulu ya. Hmm. Jadi selama ruangan tersebut belum selesai, kita akan online dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru kita akan tempatkan ruangan itu untuk kuliah secara luring. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Oh iya, izin menyampaikan. Ini Izin tanya. ya silakan mau, siapa yang mau ngomong?
Iya Pak, izin tanya lagi Pak soal Hmm. e-booknya tadi berarti kan tadi ada e-book utama sama pendukung ya Pak. Hmm. Nah itu yang utama kita nyari sendiri atau dikirim Iya, dari Bapak? dicari sendiri aja, semuanya cari sendiri Bebas. ya. Tapi setahu saya sih yang bukunya Prof. Dedi itu belum ada e-booknya, tapi nanti saya cek ke Pak Dedi deh. Nah, kalau belum ada e-booknya, maka mau nggak mau kalian harus beli versi cetaknya nanti ya. Hmm. Tapi saya cek dulu ke Prof. Dedi apakah sudah ada e-booknya atau belum. Nah, buku yang lainnya kalian bisa cari di ini, di Google ya. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Berarti absen tolong dikirim lagi yang absen ulang yang versi revisinya. Saya belum bisa absen dulu karena berubah ini datanya kan ya. Iya Pak, Hmm. nanti segera dikirimkan ya Pak. Hmm. Oh ya, waktu itu waktu zaman kita kuliah PKB waktu itu ada berapa kelompok? Saya lupa lagi terakhir. Mana nih ya? Sebentar Pak, saya cek dulu ya. Ya saya lupa ingat. Paling benar kata Pak ini 8 kelompok kalau untuk penjelasannya kita sampaikan selanjutnya untuk materi. Dari Pak Ferry ada yang mau tambahkan lagi? Dari saya cukup, Pak Andi. Ya, kalau dari saya juga cukup. Paling ketemu lagi minggu depan sesuai jadwal. Jadwalnya nggak berubah kan ya? Ya, tetap jam 10 kita ya, hari Senin Ya. ya. Iya Pak, betul. Iya benar Pak, tadi Oke. 8 kelompok. Hmm. Dulu Sama ya, waktu 8 zaman kelompok PKB ya. juga 8 kelompok ya waktu itu ya. Iya, heeh. Ya udah gitu aja. Oke. Oh, Oke, tidak ada lagi pertanyaan? ya. Kalau dari Oke. saya udah cukup sih Pak. Hmm. Oke, Oke. kalau sudah cukup Ya. gimana Pak Andi? Bisa kita tutup ya? Ya boleh tutup aja. Oke, baik kalau begitu ya teman-teman semua dan Pak Andi. Jadi pertemuan hari ini mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Silakan, tadi ada sedikit tugas ya, cari referensi, kemudian bentuk kelompok, minggu depan semuanya itu sudah harus terpenuhi. Nah, minggu depan kita sudah mulai masuk membahas tentang materi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di pertemuan pertama ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih presentasinya Pak Oke, Andi. Makasih ya. Pak. Makasih PJ, Pak. PJ tolong di ini ya, di absen ya, karena kita belum Ya. pegang ininya, daftar nama yang fix-nya, jadi absennya di PJ dulu ya. Udah di absen Pak. Iya, Oh, oke kalau gitu. Oke, sampai minggu depan ya. ya, ya Pak. Terima kasih Ya, Pak Andi. selamat pagi. Yo, pagi saya izin live ya. Ya.